kekuatan Islam dulu di masa Rasulullah itu pusatnya ada di masjid, Pak. Maka kalau masyarakat muslim sudah jauh dari masjid, tidak mau memakmurkan masjid, mereka nggak akan punya kekuatan. Orang Yahudi akan takut kalau umat Islam sholat subuhnya udah kayak Jumatan, Pak, ya. Tapi kalau lihat umat Islam sholat subuhnya masjidnya masih kosong, nggak takut orang Yahudi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan momen yang mulia tahun baru ini kita niatkan semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di awal tahun ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan semuanya, karena pergantian tahun Hijriah atau perhitungan Hijriah ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai patokannya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dihitung dari hari kelahiran beliau, juga bukan dari wafatnya beliau, tetapi hijrah itu dihitung dari mulai hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Maka hari ini, pagi ini, kita coba hadirkan suasana di saat Rasulullah menerima wahyu, diangkat sebagai Rasul, kemudian beliau berdakwah, mengajak para sahabat, dan bagaimana beliau dan para sahabat memperjuangkan Islam dulu sampai kemudian hijrah ke Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya hingga kembali ke Mekah dan dapat direbut kembali Mekah oleh umat Islam. Kita mulai dari fase yang pertama ketika Rasulullah menerima wahyu, di mana ketika beliau berusia mendekati 40 tahun telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak sekali keadaan kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran. Maka Nabi sering beruzlah, mengasingkan diri, dan tempat pilihan Nabi untuk mengasingkan diri adalah Gua Hira, yang adanya di mana? Di Jabal Nur. Tapi bukan yang ada di komplek bukit ya. Kalau itu mah Masjid Jabal Nur. Ini Jabal Nur yang benar-benar gunung, Pak. Ya. Kalau mungkin yang pernah umroh atau haji pasti akan diajak ke lokasinya di mana Jabal Nur itu. Dan tidak ada yang diajak naik ke atas. Karena untuk sampai ke lokasi gua itu butuh waktu 1 jam dengan jalan kaki. Jadi bolak-balik 2 jam. Jadi lumayan berarti ya. Nah, Rasulullah dulu ke situ. Nah, sampai akhirnya di tahun ketiga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tahannus di dalam gua ini, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menakdirkan turunnya wahyu. Dan sebelum itu pun beliau merasakan tanda-tanda itu, tanda-tanda bahwa Rasul akan jadi nabi, ditandai dengan mimpi-mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Sering mimpi dan ketika terbangun terjaga mimpi itu menjadi kenyataan. Termasuk salah satunya yang diriwayatkan, beliau Nabi sendiri yang menceritakan Nabi pernah menemui sebuah batu
yang mengucapkan salam kepada beliau. Nah, ini tanda-tanda sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, nah, sampai akhirnya menerima wahyu yang pertama di gua itu, yaitu surat apa? Surat apa, Ibu? Surat Al-Alaq, surat Iqra. Nah, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat berapa? 1 sampai 5 ya. Inilah kira-kira gambaran buahnya, sempit ya. Lebarnya hanya 1,6, dalamnya hanya 3,7 meter, tingginya 3 meter di gua. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi Mekah sudah tidak aman lagi. Beliau memerintahkan beberapa sahabat untuk hijrah yang pertama kali, tapi bukan ke Madinah. Saat itu yang menjadi pilihan adalah Habsyah atau Habsyi, ya, daerah benua Afrika, Ethiopia, Pak. Rasul belum mengenal Yathrib atau Madinah. Informasi yang ada di Habsyah ini ada seorang raja Kristen, Ashamah An-Najasyi, yang siapapun meminta perlindungan kepadanya pasti akan dilindungi. Maka beberapa orang sahabat, 2 fase ya, hijrah ke sana, dan yang kedua lebih banyak lagi, ada 83 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sampai kemudian di tahun ke-10 kenabian, atau tepatnya 619 Masehi, Nabi merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena di tahun itu beliau harus kehilangan 2 sosok pelindungnya, yaitu Siti Khadijah istrinya, dan yang kedua pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Dan yang paling membuat Rasulullah sedih adalah pamannya Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Inilah setelah Rasulullah istirahat, menghindari menjauh dari mereka, Rasulullah berdoa. Kalau yang pernah mungkin ke Taif pasti akan diajak. Di mana lokasi Rasulullah pernah berdoa di situ. Rasulullah hanya pasrah, tidak meminta apa-apa kepada Allah. Ila man takiluni, ya Allah, mau kepada siapa aku ini engkau serahkan. Hanya pasrah saja. Rasulullah nggak tahu kemana lagi. Di Makkah hanya ada orang-orang yang membenci. Taif pun ternyata tidak menerima beliau. Maka Allah membawa Rasulullah Isra dan Mi'raj di tahun itu, tahun ke-10. Seakan Allah ingin menyatakan, gak usah khawatir wahai Nabi, masih ada Allah yang Maha Kuasa akan melindungi. Kalau masih ragu dengan kekuasaan Allah, ayo lihat, jangan hanya di bumi ini saja, diajak sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga Rasulullah kembali dari Mi'raj, mental beliau semakin kuat. Ditambah lagi dikabulkannya doa Nabi. Ternyata datang beberapa orang dari Yathrib, Madinah, menyatakan Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah. Ya, ini pertolongan dari Allah. Ya, akhirnya datang, mulai ada titik terang.
Jadi sekitar tahun 619, tahun 10 kenabian, ya merasakan duka yang mendalam tadi. Dan setelah Bai'atul Aqabah kedua, jadi ada 2 gelombang yang dari Yasrib itu. Setelah yang kedua, kaum Ansor yang datang dari Madinah atau Yasrib dulu, mereka antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah. Sementara itu kaum muslimin yang mendengar kesepakatan antara Rasul dengan Ansor juga sudah siap berhijrah ke Madinah. Kota Madinah yang dulu bernama Yasrib ini letaknya adalah 450 km kurang lebih jaraknya, sebelah utara dari kota Mekah. Kalau di peta adanya di atas, Mekah itu di bawahnya. Lumayan jauh. Kalau tempuh dengan bis itu setengah hari. Tapi sekarang bisa hanya 2 jam dengan kereta cepat. Oh, ada yang pernah naik kereta cepat? Belum. Cobain nanti ya. Nambah biaya 1 juta untuk naik kereta itu. Lumayan. Cuma yang pengalaman orang-orang yang umroh naik kereta cepat, itu mereka merasa tidak lebih khusyuk daripada naik bis. Karena talbiyahnya sendiri-sendiri yang di kereta itu, nggak bisa rame-rame. Jadi lebih hikmat naik bis katanya. Nah, kemudian peristiwa hijrah ini berlangsung di musim panas, ya, 622 Masehi. Proses hijrah dilakukan dengan diam-diam, ya, sendiri-sendiri atau kelompok kecil, lambat laun tinggal Rasulullah dan Abu Bakar yang masih berada di Mekah dengan Ali yang diminta untuk menggantikan Nabi di rumahnya kan. Nah, jadi inilah sosok pemimpin seperti itu, lebih mendahulukan pengikutnya biar mereka dulu dipastikan selamat. Nabi yang terakhir. Nah, kalau pemimpin kita nggak begitu mungkin ya. Nah, saya duluan. Inilah Rasulullah. Maka mulailah hijrah ketika itu, ya, hijrah ke Madinah atau Yasrib. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Bertiga dengan seorang penunjuk jalan, Uraikid namanya, seorang kafir yang dibayar oleh Rasulullah untuk keperluan dakwah ini. Termasuk untanya, Quswa. Itu unta dibeli oleh Nabi, padahal Abu Bakar menyediakannya gratis. Gak mau Rasulullah. Ini perjuangan, ini dakwah. Dibeli, Pak. Kalau kita yang ditawarin, oh iya masih ada lagi nggak gitu. Rasulullah tidak mau. Ya, dibeli Pak. Unta itu, Quswa namanya. Apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali begitu sampai di Madinah? Bukan membangun rumah, tapi membangun masjid, tempat ibadah. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Kekuatan Islam dulu di masa Rasulullah itu pusatnya ada di masjid, Pak. Maka kalau masyarakat muslim sudah jauh dari masjid, tidak mau memakmurkan masjid, mereka nggak akan punya kekuatan. Orang Yahudi akan takut kalau umat Islam sholat subuhnya udah kayak Jumatan. Coba. Ya, tapi kalau lihat umat Islam sholat subuhnya masjidnya masih kosong, nggak takut orang Yahudi, Pak. Ya, alhamdulillah Nurul Huda banyak ini sholat subuhnya. Mudah-mudahan bisa terjaga nanti, diwariskan sama anak cucunya ya. Masjid apa yang dibangun? Bukan masjid Nabi, masjid Kuba. Makanya disunahkan untuk siapa yang sudah datang ke Madinah untuk datang ke masjid ini. Ya, sunnah sholat 2 rakaat di sini. Tepatnya ada 5 km sebelah tenggara Madinah. Ya. Kemudian dibangunnya masjid ini tepat dengan hari kelahiran Nabi. Saat itu Nabi berusia 53 tahun. Ya. 12 Rabiul Awal, ya, di tahun ke-13 kenabian.
lokasi yang ditetapkan sebagai tempat ini adalah rumah Kalsum bin Khaddam. Ya, setelah tinggal di situ, ya, kemudian menunjukkan sebidang tanah yang kemudian Nabi menetapkan untuk dibangun masjid. Pilihan tempat ini siapa yang memilih? Bukan Rasulullah. Karena begitu Nabi sampai di Madinah itu orang-orang semuanya ingin sekali. Di rumah saya saja ya Rasulullah, di rumah saya Rasulullah. Nah Rasul bingung, mesti milih yang mana? Akhirnya dibiarkan untanya Quswa itu yang memilih. Pilihan unta tidak akan menyakiti siapapun. Hamzah paman Nabi dan kaum muslimin lainnya sudah greget sebetulnya, karena saat itu umat Islam sudah banyak, Pak. Saatnya kita melawan orang-orang kafir itu. Ayo ya Rasulullah, perintahkan kami untuk berperang. Nabi tidak mengizinkan. Allah belum menurunkan wahyunya. Nah, sampai akhirnya turunlah perintah untuk berperang. Terjadilah perang pertama, yaitu perang Badar, yang dimenangkan oleh umat Islam, sehingga kisah perang Badar ini membuat gentar musuh-musuh Islam. Karena 313 bisa mengalahkan 1000 orang. Nah, terakhir ya, di tahun ke-8 Hijrah terjadi peristiwa Futuh Makkah yang dilakukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Terjadi di hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Nah, dalam sejarah Islam, peristiwa Futuh Makkah ini adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Setelah Futuh Makkah, banyak orang masuk Islam berbondong-bondong, bukan satu dua, satu suku, satu kabilah masuk Islam. Makin kuat umat Islam. Ya, maka asal mula peristiwanya adalah diawali dengan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang isinya pernyataan jika ada penyerang salah satu pihak, maka penyerang harus dilakukan secara keseluruhan. Penyerangan harus dilakukan, dibalas, diserang. Dalam perjanjiannya begitu. Terjadi di tahun 6 Hijrah, di mana Rasulullah berangkat dari Madinah mau umroh, Pak, dengan beberapa orang, seratusan orang. Sudah sampai di Hudaybiyah, dicegah, ditahan oleh Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam. Suruh balik lagi. Masya Allah. Sekarang mah pakai bis cuma setengah hari. Nah, dulu kan jalan kaki. Suruh balik lagi kemarin, nggak boleh masuk Mekah. Akhirnya dibuat perjanjian damai. Ya, selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Termasuk salah satu poinnya tadi, kalau ada yang melanggar, maka akan dibalas dengan penyerangan semuanya. Maka Rasulullah membawa 10.000 pasukan mengepung kota Mekah dari 4 penjuru mata angin, sehingga tidak ada yang berani. Orang-orang Mekah semuanya pada ketakutan. Nah, inilah peristiwa Futuh Makkah terjadi di tahun ke-8 Hijrah. Dan di saat itulah Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu. Ya, hancur semua berhala-berhala itu, maka Mekah menjadi negeri Islam. Setelah itu, nah, terakhir pelajaran penting dari peristiwa hijrah ini apa? Pertama, wajib bertawakal kepada Allah dan yakin dengan takdirnya. Kalau Rasul mau, Rasul tidak perlu hijrah, cukup berdoa saja, pasti dikabul doanya. Rasul kan Nabi. Hancurkan mereka, pasti dihancurkan oleh Allah. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan Nabi berusaha, mencari cara, ya, dan tetap yakin dengan takdir Allah. Allah pasti akan menolong. Kedua, membuat perencanaan yang baik adalah diantara sifat mukmin yang kuat. Jadi hijrah itu jangan dikira peristiwa yang begitu saja. Rasulullah merencanakan dari jauh-jauh hari, mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, jadi bukan mukmin yang kuat, Pak, yang mau melakukan apa-apa tanpa rencana. Itu mukmin yang nekat namanya. Ya.
Ketiga, di antara cara pandang yang tepat adalah memilih sahabat yang baik dan jujur, seperti Rasulullah memilih Abu Bakar untuk menemani beliau. Dan yang keempat, melaksanakan peran dengan baik akan membawa pada kesuksesan fungsi atau tugas setiap orang. Karena Rasulullah membagi peran itu, bukan cuma Rasul sendirian. Waktu mau berangkat keluar itu, ada Abu Bakar, ada anaknya Abu Bakar yang diperintahkan untuk membawa kabar Mekah setiap sore datang ke Gua Sur. Rasulullah bermalam dulu 3 hari di Gua Sur sebelum berangkat ke Madinah itu. Jadi informasi tentang Mekah didapat dari Abdullah bin Abu Bakar. Ada Amir bin Fuhairah membawa gembalaannya menyusuri jejak kakinya Abdullah supaya terhapus, nggak diketahui oleh orang-orang kafir. Ada Asma binti Abu Bakar yang ditugaskan Rasul membawa makanan selama 3 hari itu dalam kondisi sedang hamil tua. Kok tega Rasulullah melibatkan dia supaya tidak ada yang curiga karena sedang hamil. Ya, pakai 2 ikatan, satu ikatan menahan kandungannya dan satu lagi menahan makanan, sehingga Asma digelari sebagai Zatun Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang gitu. Jadi banyak yang dilibatkan Rasulullah dalam peristiwa hijrah ini, sehingga ini poin yang keempat, pelajaran yang kelima. Teguh pendirian dan sanggup memikul atau menghadapi segala kesulitan adalah diantara sebab untuk bisa sampai pada tujuan. Jangan pernah merasa kalah, ya, selama kita bala di jalan yang benar. Yang keenam, sabar dan yakin kepada Allah adalah rahasia untuk bisa sampai pada tujuan. Nah, yang ketujuh ini, wanita solehah ikut berperan dalam menyebarkan dakwah. Itulah pelajaran dari hijrah, seperti salah satu sosoknya tadi Asma, ya, rela berkorban untuk agama. Inilah yang kita butuhkan, ya, sosok-sosok wanita solehah yang akan membangun generasi ini ke depan, ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Itu saja barangkali. Mohon maaf nih, sudah jam 6:22. Gak berasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.